Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Ahmad Idam. Kita melanjutkan mengenai pembahasan saya yang di video sebelumnya mengenai buku Sejarah Budaya Indonesia karya Dr. Sukmono. Kali ini kita akan membahas mengenai kebudayaan Mesolitikum. Mengenai kebudayaan Mesolitikum, sebelumnya manusia Paleolitikum masih rendah sekali tingkat peradabannya. Hidupnya masih mengembara sebagai pemburu. Jadi mereka masih belum bisa menempat di suatu tempat. Kita masuk ke kebudayaan Mesolitikum. Dan Mesolitikum dapat ditemui dapat ditemui bekasnya di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Flores, dan manusia Mesolitikum merupakan manusia yang sudah menempat di suatu tempat. Manusia Mesolitikum dapat ditemui di pesisir pantai, bekas-bekasnya dari peradaban Mesolitikum dapat ditemui di pesisir pantai dan di goa-goa. Ada penemuan suatu corak istimewa dari masa Mesolitikum, yaitu sampah dapur yang menggunung seperti bukit. Sampah dapur tersebut yang menggunung seperti bukit itu bukan sampah-sampah masyarakat yang seperti saat ini, yang kebanyakan dari limbah-limbah plastik dan lain sebagainya. Tapi sampah dapur dari masa Mesolitikum itu yang ditemukan dan yang istimewa bentuknya hingga menyerupai sebuah bukit, yaitu tumpukan dari cangkang kerang dan cangkang dari siput yang dikenal oleh masyarakat, yaitu Bukit Kerang. Itu letaknya ada di pesisir pantai. Selain penemuan Bukit Kerang atau sampah dapur tadi, ada juga penemuan kapak setengah lingkaran. Jadi kapak setengah lingkaran ini bentuknya memang benar setengah lingkaran, dan sisi bilah yang tajam tadi ada di sisi yang melengkung tadi. Jadi sisi yang melengkungnya itu adalah bilah yang tajam. Itu tadi kita membahas mengenai yang di pesisir pantai. Saat ini selanjutnya kita membahas mengenai yang di goa, Abrissos Rose. Banyak penemuan-penemuan masa Mesolitikum yang ditemukan di dalam goa. Di antara lain adalah ujung panah dan flag, penggilingan kapak yang sudah diasah. Jadi untuk kapak yang sudah diasah ini dapat dipastikan itu ada di masa akhir zaman Mesolitikum. Akhir zaman Mesolitikum dan awal zaman Neolitikum. Jadi akhir zaman batu menengah dan awal zaman batu baru. Ada 3 bagian penting di zaman Mesolitikum ini. Ini pebble culture, bone culture, flag culture. Dan manusia pendukung kebudayaan Mesolitikum ini sendiri adalah manusia Papua Melanesoid. Oke. Selanjutnya kita membahas mengenai kebudayaan Baskon Hoabin. Jadi mengenai kebudayaan Baskon Hoabin ini
Kebudayaan Mesolitikum di negara kita berasal dari Baskon, kecuali flag. Yang penemuan-penemuan tadi seperti Jungpana dan flag tadi itu yang selain flag itu berasal dari Baskon. Kenapa? Karena flag di Baskon tidak ditemukan. Akan tapi temuan flag itu ada di Filipina. Flag datang dari dan atau Asia melalui Jepang, Formosa, dan Filipina. Jadi ada dua jalur untuk jalur persebaran kebudayaan Mesolitikum ini. Yang pertama adalah jalur barat, yaitu kebudayaan Baskon, seperti yang saya sebutkan tadi, kecuali flag. Dan kebudayaan flag tadi, temuan flag tadi itu jalur kebudayaannya melalui jalur timur, yaitu dari Jepang, Formosa, dan Filipina. Selanjutnya kita membahas mengenai kebudayaan Mesolitikum yang lain, Danau Bandung. Dipercaya dulu Bandung adalah sebuah telaga, dan hal itu dibenarkan oleh penelitian geologi, karena pada saat itu kutub es mencair atau pecahlah, yang menyebabkan air laut semakin naik. Dan di sana temukan hasil kebudayaan berupa flag yang terbuat dari batu yang berwarna hitam, yang biasa disebut obsidian. Namun obsidian sendiri tidak berasal dari Bandung, melainkan berasal dari Nagreg, utara Garut, dan juga ditemukan di Kerinci. Hal itu didukung karena penemuan batu obsidian yang siap proses dan pecahan-pecahan obsidian yang tidak diproses atau tidak dibuat, belum dibuat lah. Dan pecahan-pecahan tembikar dan bendera perunggu di masa Mesolitikum menunjukkan bahwasanya itu adalah masa akhir zaman Mesolitikum dan awal permulaan zaman Neolitikum. Namun perlu digarisbawahi, akhir dari zaman Mesolitikum bukan benar-benar akhir dari peradaban, melainkan di akhir zaman Mesolitikum semakin terus berkembang terus kebudayaan di zaman selanjutnya, seperti zaman Neolitikum dan zaman perunggu. Oke, mungkin mengenai zaman Mesolitikum ada sebuah hasil temuan kesenian pada zaman Mesolitikum, yakni gambar babi hutan yang berlari. Itu gambar tersebut terdapat di dalam sebuah goa, dan ada juga gambar seperti cap tangan berwarna merah di dinding goa. Dan gambar babi hutan berlari tersebut diperkirakan usianya ada sekitar 4.000 tahun. Memang lama. Dari hal ini kita simpulkan bahasanya masyarakat Mesolitikum itu langkah awal dari kemajuan sebuah peradaban manusia, karena mereka sudah mulai mengenal sebuah
eh, seni. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, akhir masa Mesolitikum bukan merupakan akhir peradaban manusia, akan tapi akhir masa Mesolitikum merupakan awal dari semakin majunya peradaban, semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi mungkin untuk zaman Mesolitikum cukup sampai di sini. Di video selanjutnya kita akan bahas mengenai zaman Neolitikum. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf karena manusia merupakan pusat dari sebuah kesalahan. Karena kita juga tidak bisa selalu membenarkan diri kita sendiri. Jadi cukup sekian dari saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.